Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pencemaran air. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Cindra Gloria Songli. Saya Anira Berani. Saya Mardani Lumne. Saya Silsiriji. Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Untuk mengamati pencemaran air, terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu parameter fisika untuk mengamati warna air, bau, rasa, dan kekeruhan. Yang kedua adalah parameter kimia untuk mengamati pH zat organik dan jumlah logam berat dalam air. Yang ketiga adalah parameter bakteriologi untuk mengamati bakteri, koliform, puristik, dan patogenik dalam air. Yang keempat adalah parameter bau dan rasa. Yang kelima adalah parameter suhu. Yang keenam adalah parameter warna, dan yang terakhir adalah parameter kekeruhan. Contoh pencemaran air. Pencemaran air biasanya dapat terjadi disebabkan oleh limbah industri, limbah perumahan, limbah rumah tangga, dan model penangkapan ikan dengan menggunakan racun ikan. Limbah industri biasanya diproduksi dari limbah organik atau limbah cair, dan limbah anorganik yang sifatnya padat. Selain itu, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak tanah, dan tumpahan oli merupakan sumber utama terjadinya pencemaran air. Di samping itu, aktivitas pengundulan hutan baik untuk pembukaan lahan pertanian, lahan perumahan, dan lahan konstruksi bangunan lainnya juga dapat mengakibatkan pencemaran terhadap air. Di Indonesia telah terjadi banyak pencemaran air, seperti yang terjadi di Provinsi Banten. Pencemaran terjadi di perairan pantai utara Serang, di mana warga setempat mengandalkan sungai Ciujung untuk keperluan mandi dan kebutuhan lainnya, seperti pengairan bagi tambak, sehingga hasil tambak menjadi tidak optimal. Penyebab pencemaran air, sampah dan limbah pabrik. Kini sudah banyak sekali kasus ditemukannya sampah di dalam perut hewan laut, mulai dari ikan kecil, ikan paus, hingga kura-kura. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dampak akibat ulah manusia yang seenaknya sendiri membuang sampah ke sungai maupun laut. Tak hanya itu, limbah pabrik juga menjadi salah satu penyebab pencemaran air. Masih ada beberapa kasus di mana pabrik tertangkap pembuangan limbah ke sungai maupun laut. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi ekosistem laut. Bagaimana tidak, limbah yang dikeluarkan tersebut belum diolah terlebih dahulu. Sadarkah kalian, bahaya pencemaran air tidak hanya mengintai ekosistem laut, namun juga manusia. Sampah tersebut sangat bisa mencemari sumber air bagi manusia dengan meresap ke tanah. Tentu saja hal itu akan membuat sumber air bersih manusia menjadi terkontaminasi dengan sampah buangan. Begitu pula pada limbah pertanian, apalagi sektor pertanian banyak menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia. Kedua zat kimia ini biasanya digunakan untuk pemeliharaan tanaman. Limbah tersebut justru menjadi penyebab pencemaran air dan sangat akan berbahaya bila air kontaminasi itu dikonsumsi oleh masyarakat. Menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan juga menjadi penyebab pencemaran air. Tak hanya itu, bahan peledak ini juga bisa merusak ekosistem laut dan membuat berbagai jenis ikan mati. Tahukah kalian, dengan banyaknya ikan yang mati, maka air akan menjadi tercemar. Hal ini karena tidak ada lagi yang meneruskan rangkaian rantai makanan di laut. Akibat dari pencemaran air. Pertama, penyakit. Pada manusia, minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. 2. Kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. 3. Eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Solusi dan cara penanggulangannya, pengolahan limbah industri yang biasanya dibuang ke sungai atau selokan hendaknya dikumpulkan di suatu tempat yang sudah disediakan, untuk kemudian diolah terlebih dahulu agar bila suatu saat dibuang ke sungai tidak menjadi penyebab pencemaran air. Namun alangkah baiknya limbah tidak dibuang ke sungai
melainkan dimanfaatkan sebisa mungkin. Limbah yang berasal dari sampah padat rumah tangga berupa plastik atau serat sintetis yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme disendirikan kemudian diolah menjadi bahan lain yang berguna. Misalnya dapat diolah menjadi keset. Sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme dikubur dan dalam lubang tanah, kemudian kalau sudah membusuk dapat digunakan sebagai pupuk. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air di lingkungan tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat, karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti enceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Pencemaran air yang telah terjadi secara alamiah, misalnya adanya jumlah logam berat yang menumpuk dan masuk ke dalam tubuh manusia, maka logam berat ini dapat meracuni organ tubuh melalui pencernaan. Hal ini dikarenakan tubuh manusia selalu memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung logam berat. Penumpukan logam berat tersebut terjadi dalam tumbuh-tumbuhan karena terkontaminasi oleh limbah industri. Dalam menanggulanginya, agar tidak terjadi penumpukan logam berat, maka limbah industri hendaknya dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Seperti yang kita ketahui, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air. Oleh karena itu, kita sebagai manusia sepatutnya menjaga dan melestarikan air demi kenyamanan kita sendiri dan demi anak cucu kita nanti. Sekian video dari kami. Miriam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.